Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita seluruh nikmat, apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan, apapun yang mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur, kita jadikan dunia kita ini menjadi sarana kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa tenang. Ketika sebagian saudara kita yang lain oleh Allah pada musim hujan diuji dengan ujian yang berat, tetapi salah satu hikmah yang bisa kita ambil menawi kula panjenengan sami, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan bisa melihat dari apa yang menimpa kaum muslimin dan saudara-saudara kita di Jakarta misalkan, kita memahami bahwa betul-betul dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Dan bagi Allah Ta'ala menenggelamkan, membuat seorang yang kaya raya menjadi fakir itu gampang, melebihi gampangnya kita mengedipkan mata kita. Menawi panjenengan mirsani di acara televisi kan orang yang mobilnya di dalam rumah, mobil-mobil mewahnya ono sing 6, ono sing 5, ono sing 7, ya. Mengungsi tanpa kelambi, tanpa ganti. Ya hanya badan yang dibawa dengan pakaian yang melekat. Sehingga kemudian dia harus datang ke tempat-tempat pengungsian, mendapatkan bantuan makanan, mendapatkan bantuan minuman, tidak memiliki apa-apa pun meskipun itu hanya 2 atau 3 hari. Tetapi maknanya apa? Maknanya bagi Allah Ta'ala untuk merubah dunia kita itu gampang. Sehingga kalau panjenengan sami harus berhati-hati. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang tetap dijaga kebaikan kita dunia dan kebaikan akhirat kita, hadirin sekalian. Kalau Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awala yarawna annahum yuftanun fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Allah Ta'ala menika paring sabda, awala yarawna annahum yuftanun. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa mereka itu ditimpa bencana? Fi kulli 'amin marratan aw marratain. Setiap tahun sekali atau 2 kali. Tsumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tetapi kemudian mereka setelah ditimpa bencana itu tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena sesungguhnya semua musibah yang menimpa kita itu hakikatnya adalah tujuannya agar manusia ingat kepada Allah, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan di dalam ayat yang lain, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di atas daratan dan di atas lautan bima kasabat aydin nas
karena perbuatan tangan manusia, agar apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar manusia itu merasakan akibat buruk dari perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Harapannya apa? Kembali kepada Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Meskipun hari ini banyak orang yang membantah dan tidak mau mengkaitkan musibah dengan maksiat loh nggih. Tetapi kita orang yang beriman, kalau kita membaca semua ayat Al-Quran, pada waktu Allah menyampaikan kerusakan, ketika Allah menceritakan tentang bencana, itu pasti terkait dengan maksiatnya manusia. Lalu kemudian bagaimana kalau bencana itu menimpa orang-orang soleh? Maka bencana yang menimpa orang soleh itu menghapus dosa. Rasul kita menyampaikan, la yusibu ma yusibu lil mu'mini min wasabin wala nasabin wala hazanin wala adha hatta syaukatu yusakuha illa kafarahullahu alaihi min khotoyahu. Tidak ada bencana yang menimpa orang mukmin, kesedihan, kepedihan, musibah, sampai kalau seorang mukmin berjalan kemudian kakinya menginjak duri, kecuali Allah menghapus dosa-dosanya. Itu bedanya antara orang yang beriman, orang yang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia tertimpa bencana, dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mau dekat dengan Allah. Maka susahnya dunia adalah bagian kecil dari susah yang nanti akan diberikan di akhirat, yaitu susahnya di akhirat. Sebenarnya malih ngimotaken hadirin, tujuannya apa? Agar kita kembali. Dunia ini diciptakan oleh Allah semakin hari semakin tidak ramah kepada kita, karena memang manusia semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutannya kita kembali kepada Allah. Memang kadang-kala tragis nggih Bapak nggih, kalau misalkan saya cukup aktif di media sosial, ya, saya punya Twitter, dan Twitter saya biasanya moco nih, kalau saya belum pernah nulis di Twitter, tapi saya punya akun dan saya pasti membaca Twitter setiap hari. Itu kadang-kala kita terenyuh nggih. Nek di Twitter itu ada istilah trending topik, pokok perkara yang paling banyak dibicarakan wong sak dunya dalam urusan Twitter itu. Nanti ada trending topiknya Indonesia, ada trending topiknya dunia. Misalkan hari ini kita panjenengan buka hari ini trending topiknya Indonesia itu ono perang dunia ketiga, ya, World War ketiga gitu. Nanti di bawahnya itu nek Indonesia ini trending topiknya nyun ngapunten bokep viral. Betulan loh Bapak, video porno yang sedang viral. Aku gumun kok wong ki do piye to iki. Jadi ketika dunia melihat pertarungan antara Amerika Serikat dengan Iran hari ini, jenengan bingung mboten Bapak Ibu-ibu? Mau mendukung mana? Mboten saya bingung. Jenengan niku tugasnya adalah duduk di pinggir lapangan lalu melu keplok-keplok. Itu hari ini yang kita kerjakan kaum muslim itu begitu. Kita berbahagia bawahnya, ya. Bahkan kalau misalkan kita berdoa, Allahumma la tabqa wa la tadhar, wahai Allah, jangan sisakan dan jangan biarkan. Kenapa? Karena ini antara penjahat dengan penjahat, sampun. Jadi panjenengan di pinggir lapangan itu ikut tertawa, ikut merasa senang. Jadi kalau Anda bertanya, hari ini sejak tahun 2000 ada puluhan juta kaum muslimin yang meninggal di Timur Tengah, jutaan lah. Mungkin kalau puluhan juta terlalu besar gitu, tapi jutaan. Di Irak 1,5 juta muslim. Ya, di Syria itu mungkin hampir 700-800 ribu kaum muslimin. Siapa pelakunya? Ya pelakunya dua manusia yang hari ini sedang bertarung itu. Ya. Maka apa yang perlu panjenengan kerjakan? Berdoa agar umat Muhammad SAW, yaitu kaum muslimin, diselamatkan. Ya, itu doa kita, wahai Allah, selamatkanlah umat Islam dari bencana pertarungan dua manusia yang tidak baik ini. Karena mereka yang hari ini paling banyak menimbulkan kesusahan bagi kaum muslimin yang mereka berdua. Meng nyon ngapunten, ndak itu yang kita bicarakan. Kalau kepengen ngemotaken betapa kadangkala kita menemukan manusia itu ketika sudah terlena dengan dunia, surah mikir, pikirannya cetrek nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sami bukan orang yang seperti itu. Bayangkan ketika dunia sedang heboh dengan peristiwa itu, di negeri kita itu banyak anak muda yang dipikir kayak gini. Nggih, golek video porno yang sedang viral. Kayak piye gitu loh Bapak nggih. Ya. Atau misalkan sama kan begitu hadirin. Pada waktu ada bencana begitu masih ada
orang yang misalkan bencana di Jakarta yang banjirnya seperti itu, di Banten seperti itu, nggih toh, di Jawa Barat seperti itu, masih ada yang bikin apa ya, trending topik di Twitter misalkan rebu-rebahan misalkan, itu kan istilahnya anak-anak muda yang sudahlah malas kita gitu, kita santai saja hari ini. Ya, hausikum wa iyyan nafsi bitaqwallah, mari kita bertakwa kepada Allah. Kita tinggal di suatu masa di mana hari ini manusia itu banyak yang dipikirkan dunya arongoyak dunya arongoyak dunya arongoyak dunya arongoyak dunya. Jangan kita terlena dengan itu. Kenapa? Karena dunia itu dikuasai oleh Allah. Dunia ini diciptakan oleh Allah, akhirnya nanti diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardha yarithu ibadiyus shalihun. Maka kalau kita kepengen dijaga oleh Allah, jaga ketakwaan kita, jaga kesolehan kita, kita jadikan diri kita ini orang yang banyak beramal untuk Allah. Nanti Allah yang akan mengarahkan hidup kita ini untuk apa, ibu-ibu, bapak-bapak. Try it at home, silahkan dicoba di rumah, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Kita laksanakan materi kita, hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Kita masih membicarakan tentang hikmah yang bisa kita ambil dan manfaat ketika kita berlari menuju Allah Ta'ala. DDP kalau bahasanya orang Jawa itu. Bagaimana ketika kita mengarahkan seluruh kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sumber-sumber kebahagiaan kita. Menawi Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan banyak para ulama itu menyampaikan, kalau seorang manusia itu merasakan kepedihan, itu biasanya maksiat dia kepada Allah. Ya, kalau dia sabar itu menghapus kesalahan. Maka seorang mukmin yang baik itu, dunia apapun yang datang kepadanya dia terima dengan kebahagiaan. Ingat perkataannya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu. Imam Ibnu Taimiyah itu kan meninggalnya di penjara beliau. Setelah sebelumnya belum jadi seorang ulama besar yang sangat dihormati oleh kaum muslimin dan sangat dihormati oleh penguasa waktu itu. Tetapi karena kemudian berbagai macam fitnah yang bertubi-tubi, akhirnya beliau dipenjara, kemudian beliau meninggal di penjara. Belum menyampaikan apa yang bisa dikerjakan oleh orang kepadaku, karena sesungguhnya aku telah meletakkan surgaku di dalam hatiku. Kalau orang mengusirku, maka itu hijrahku bersama dengan Allah Ta'ala. Kalau orang memenjarakan diriku, maka itu khalwatku bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang membunuh diriku, maka itulah syahidku, aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah. Maka Rasul kita menyampaikan, mohon maaf, para ulama itu menyampaikan bahwa setan putus asa ketika bertemu dengan orang-orang mukhlas. Piye carane lenggodoi, piye kangelan hadirin. Ya. Maka setan itu pada waktu dia berputus asa untuk menggoda para nabi, maka yang dia gerakkan adalah setan manusia untuk apa? Membunuh para nabi. Karena mereka tahu orang ini tidak akan mungkin bisa dihentikan kebaikannya kecuali dengan cara dimatikan nyawanya. Ya sudah, seperti yang dikerjakan kepada Nabi Zakaria, yang dikerjakan kepada Nabi Yahya alaihi wassalam dan lain-lain. Tetapi itulah puncak kebahagiaan seorang manusia kapan? Ketika dia bisa mengorbankan harta yang paling berharga yang dia miliki untuk Tuhan penguasa alam semesta. Puas rasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, coba panjenengan selami ayat-ayat yang mana Allah berbicara tentang sedekah. Jadi kalau saya merasakan betapa Allah itu memuji betul seorang hamba ketika dia bersedekah, ya, sehingga tidak perlu takut kalau kita bersedekah sebanyak apapun harta kita, nggih. Meskipun kadang-kadang dipikir-pikir kita mepet, selasa dikhawatir gitu, gentine luwih oke. Jadi bayangkan Allah Ta'ala itu sampai menyebut dirinya berhutang. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapapun orang yang memberikan pinjaman utang kepada Allah dengan pinjaman yang baik, berasal dari harta yang halalan thayyibah. Ya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak. Bukan kelipatan yang sangat banyak yang seharusnya menjadi perhatian kita loh. Karena itu pasti seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inilah ahmilu hamul istijabah. Inilah ahmilu hamul ijabah, walakin ahmilu hamud du'a.
kata beliau, aku tidak pernah memikirkan tentang jawaban doa Allah kepadaku. Karena ketika ada seorang hamba yang berdoa itu jawabannya sudah disediakan oleh Allah. Tidak usah khawatir, jenengan minta apapun sing paling mustahil bagi manusia Allah Ta'ala bisa mewujudkan. Wahyu Allah jadikanlah gunung Merapi emas, jadi emas loh mas. Ini nek sing donga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek sing donga awake dhewe nganti delewer ora kelakon mungkin. Kenapa? Karena kualitas keimanan kita. Pada waktu orang-orang Quraisy menantang Rasul, kalau engkau seorang Rasul buktikan, jadikan bukit sofa emas. Rasul kita berdoa, wahai Allah, orang Quraisy meminta untuk menjadikan emas, aku mohon jadikanlah emas. Malaikat Jibril turun dan menyampaikan, wahai Muhammad, Allah mau menjadikan bukit sofa. Rasul kita berdiri di bukit sofa itu menjadi emas. Tetapi kata Allah yang membuat Nabi kita ketakutan, tetapi kalau bukit sofa ini menjadi emas dan orang-orang kafir Quraisy tidak mau beriman, Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang tidak pernah Allah timpakan kepada siapapun. Ngoplok kalau kita mas Nabi Muhammad ketika mendengar ancaman Allah itu. Ya, lalu apa yang dikerjakan Rasul? Rasul memilih kita untuk memilih pilihan kedua. Apa itu? Bersabar dengan caci maki, hinaan, godaan, permusuhannya orang-orang Quraisy. Rasul memilih pilihan yang kedua. Meskipun waktu itu Allah sudah siap untuk menjadikan bukit sofa menjadi emas. Ya, jadi tidak usah khawatir. Walakin ahmilu hammat doa, kata beliau, tetapi yang aku bawa itu semangat berdoa. Kenapa? Ta'abud. Ya, doa itu bukti butuhnya manusia kepada Allah. Jadi pada waktu panjenengan membaca ayat tentang sedekah itu, panjenengan lihat kalimat di depannya itu loh. Betapa kita dimuliakan oleh Allah, penguasa alam semesta yang maha kaya, yang kekayaannya tidak bisa dibatasi dan tidak terbatas. Itu menyebut orang yang bersedekah itu sebagai utangnya Allah kepada hambanya. Wes, piye mas? Kita yang melarat, yang tidak punya apa-apa itu, oleh Allah dianggap sebagai pihak yang berpiutang kepada Allah yang maha kaya. Puas rasanya pak. Jadi ketika melihat duit kita keluar dari dompet kita dan kita berikan kepada orang itu, rasanya puas. Neng dalani sampai sembuh ngutangi Allah Ta'ala, cocok iki kan. Rasanya itu hati itu. Betul kata Anas bin Malik, sungguh Rasul itu ketika memberikan sesuatu bersedekah, maka bahagianya Rasul itu melebihi bahagianya orang yang sangat butuh bantuan sedekahnya Rasul kemudian diberi. Ya, orang mukmin itu begitu Bapak. Maka orang mukmin itu ketika tidak punya sesuatu yang dia berikan kepada Allah nangis. Kalau ini sudah kita bicarakan di poin-poin sebelumnya. Contohnya apa? Para sahabat, Allah Ta'ala menceritakan itu, wa ma'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Jadi puncak kebahagiaannya itu ketika bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mendatangi Muhammad. Ini kisahnya terkait dengan peristiwa, frame kisahnya itu terkait dengan peristiwa perang Tabuk. Mobilisasi umum, terkumpul 35.000 orang sahabat berangkat menuju Tabuk. Karena ini adalah mobilisasi umum, maka diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin laki-laki yang punya kemampuan berangkat, kecuali orang-orang yang punya uzur. Satu, orang-orang tua yang tidak mampu lagi untuk berperang. Yang kedua, orang-orang yang sakit yang tidak mampu berperang. Yang ketiga, orang-orang miskin yang tidak punya dana, tidak punya senjata untuk berperang dan tidak punya sesuatu yang membuat dia mampu. 3 kelompok ini. Atau orang-orang yang memang ditugaskan menjaga Madinah. Ada bapak-bapak kelompok yang ketiga ini, sahabat-sahabat yang dia merasa badannya sehat, kuat, dia jagoan. Ini orang dia apa-apa tenan. Maka kemudian mereka menghadap kepada Rasul kita dan matur, ya Rasulullah, panjenengan punya tidak kendaraan yang bisa membawa kami pergi ke Tabuk, karena tidak mungkin jalan kaki. Maka Rasul kita menjawab, tidak ada, mohon maaf, sudah habis. Maka sahabat-sahabat kelompok yang ketiga itu bali mulai nangis, kekejar kaya cah cilik bapak-bapak. Kenapa?
karena tidak memiliki sesuatu yang dia korbankan untuk Allah pada waktu Allah mewajibkan mereka untuk mengerjakan sesuatu. Asik Thomas, kalau seluruh kaum muslimin itu punya niat dan punya semangat seperti itu, dunia kan biyen dikuasai dan ditegakkan keadilan oleh kaum muslimin hari ini sekalian. Nasadhanillahu wa iyyakum.